Ini faktor pembentuknya ini banyak. Saya singkat namanya apa? ABCH. Ya, ABCH. Apa itu? Pertama A, attitude. Attitude itu dalam bahasa sehari-hari sikap. Bagaimana kita bersikap. Ya. Kemudian behavior, bagaimana kita berperilaku. Kemudian karakter. Kemudian yang paling apalagi kebiasaan, habit. 4 faktor itu membentuk orang. Mungkin nggak ada orang yang sama keempat-empatnya. Ada, pasti beda-beda. Attitude-nya sama, mungkin behavior-nya beda. Behavior-nya dan attitude-nya sama, karakternya bisa beda. Karakternya sama, habit-nya beda. Maka tuh setiap orang tuh akan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu teman-teman lihat ya. Masalahnya sama. Cara menghadapinya berbeda, betul? Akibatnya apa? Ada yang berhasil, ada yang gagal. Demikian juga teman-teman. Ya, saya yakin ya, banyak dari kita di sini mungkin kendala kita misalnya, mungkin kita ditakdirkan lahir dari keluarga yang mungkin biasa-biasa aja, ya. Bisa. Ya. Mungkin kita ditakdirkan kita nggak terlalu pinter-pinter amat. Ya. Kemudian kita ditakdirkan menjadi harapan masa depan orang tua kita, itu kan. Jadi kirim anak saya ke YPIB, mudah-mudahan nanti dia lulus, dia bisa bekerja, dia bisa bantu adik-adiknya. Mungkin teman-teman ditakdirkan teman-teman anak tuh paling sulung misalnya. Banyak ya, macam-macam, beda-beda. Tapi tantangannya sama. Bisa tantangannya ekonomi, itu teman-teman, apalagi zaman sekarang nggak mudah. Ada tantangannya itu semangat, ada tantangan itu kesehatan, betul nggak? Walaupun teman-teman dari kesehatan, ada juga kan mahasiswa yang keperawatan, dia sendiri sebenarnya nggak terlalu sehat. Ya, ada pasti. Jadi tantangan di tempat kita ini teman-teman relatif hampir sama. Yang berbeda cara membacanya, ada cara strateginya, cara memaknainya. Lewat itu. Ya, lagi. Jadi akhirnya orang berkesimpulan kan, teman-teman, apapun masalahnya, dimanapun kamu berada, kunci sukses kamu itu ada di mana? Di mindset. Ya, kunci sukses kita itu ada di mindset kita. Itu teman-teman yakini. Ya, karena itu saya akan bicara teman-teman ya. Teman-teman belum lahir, saya udah ada di Amerika. Coba teman-teman bayangkan ya ini ya, kalau mindset kita nggak kuat ya. Saya berangkat ke Amerika tahun 90. Tahu tanggal itu. Kenapa? Baru sekali itu ke luar negeri. Sebelumnya nggak ke luar negeri. Gimana mau luar negeri? Orang tua nggak ada duit. Sekolah aja pakai beasiswa Singapura di ITB. Orang tua saya ketika berangkat dari Bukit Tinggi, apa kata orang tua saya? Johan, papa hanya sanggup sekolahin kamu 1 semester. Lalu semester kedua gimana Pak? Jadi beasiswa. Kenapa? Adik kamu udah mau nyusul juga. Jadi biayanya cuma sanggup untuk 1 orang. Ya. Akhirnya alhamdulillah saya dapat beasiswa. Saya masih ingat tuh perusahaan yang memberi saya beasiswa, Ajinomoto. Ya, bumbu masak. Ya, masak Ajinomoto. Ya. Ya teman-teman lihat ya. Saya baru masuk ITB itu bukan senang teman-teman. Mikir ya, saya cuma 6 bulan ini doang bisa dibiayai sama orang tua saya. Setelah itu adik saya datang, uangnya akan diambil sama adik saya. Nah bagaimana kita berjuang teman-teman? Akhirnya apa yang terjadi? Saya putar otak ya, saya nanti harus sepintar mungkin. Supaya apa? Supaya bisa jadi asisten dosen. Ya, asisten dosen kan ada ya. Nanti saya berusaha dapat A semua, supaya nanti dosen tertarik sama saya, nanti banyak dilibatkan sebagai pekerjaan. Itu aja mindset. Nah, ternyata mindset itu berguna ketika saya kerja. Saya berangkat ke Amerika teman-teman ya. Lihat ya teman catat ya. Saya itu lulus tuh dari ITB itu dulu cum laude. Habis itu wisudawan terbaik. Hebat gak tuh? Hebat kan? Ternyata sampai di Amerika ayam sayur. Kenapa? Kan kerjanya lepas pantai yang bagi teman-teman lihat Anjungan itu ya. Jadi kan biasa kita karyawan baru kan pasti dibawa orientasi dulu ya. Orientasi keliling-keliling lapangan.
Itu kalau di lepas pantai itu anjungannya itu bertingkat-tingkat. Alat-alatnya itu ada yang taruh di atas, ada yang taruh di tengah, ada yang taruh di bawah. Pertama pasti di bawah dulu kan, yang di dekat air laut itu. Ada alat-alatnya. Habis itu yang supervisor saya ini boleh main ke saya, Johan, kamu tahu nggak yang itu apa? Itu melongo, apaan tuh? Nggak tahu. Oh, itu namanya separator itu. Nanti kalau minyaknya naik ke atas, dia misahin air, minyak sama pasir. Oh iya, udah. Besok balik lagi. Tuh tahu nggak? Yang mana? Tuh nggak tahu juga. Akhirnya hari itu nggak ada yang tahu satupun. Mungkin si Ule ini juga agak kaget ya. Ini si kacamata ini cum laude, lulusan terbaik katanya di Institut Teknologi paling hebat di Indonesia. Tapi hari ini apa ditanya, jawabannya apa? I don't know sir, saya nggak tahu. Ya, habis makan siang teman-teman, yang saya makan tuh apalagi jujur aja saya orang Padang kan. Kalau yang Padang tuh rendang yang minat. Ya ini makanannya kasih makan makanan bule-bule itu. Ya, lihat mantangannya, minta ampun dah, kok nggak ada rendang di sini ya? Ya, orang Padang teh, ya kan? Nah, udahlah, makan ala kadarnya. Satu-satunya solusi apa? Sambel. Ya, apa aja sambelin, ya, sambel. Silakannya apa lagi? Di luar negeri kagak ada sambal ABC. Sambal itu bubuk kan? Bubuk gitu. Makanin, udah gak enak. Ya udahlah, daripada lapar. Kenapa? Habis makan siang mau lantai 2. Sebenarnya yang menakutkan tuh bukan lantai 2-nya. Yang takut apa? I don't know-nya tuh loh. Lantai 1 aja I don't know, apalagi lantai 2, apalagi lantai 3 udah pasti I don't know semua. Akhirnya yang terjadi apa teman-teman ya? Berpikir keras, apa artinya I don't know, tapi ucapannya bukan I don't know. Nah, akhirnya ketemu I never seen before. Saya belum pernah lihat sebelumnya. Kan lebih keren kan? Tuh begitu lantai 2, lantai 3 nggak ada lagi. Mana Johan tahu nggak tuh? Oh, I never seen before it, sir. Mungkin sih boleh tahu nih, lu cuma nukar kata-kata doang, ya, artinya juga sama, blon, gitu. Teman-teman, hari pertama kerja itu mental udah mau jatuh. Besok gimana ini? Ya, masa I don't know juga, ya. Belum ada lagi handphone untuk cari, ya, I don't know apa padanannya apa, belum ada kan? Tapi inilah bermain mindset, teman-teman. Apa mindsetnya? Malam ini saya harus tanya sama bule itu, ada nggak buku-buku panduan tentang alat itu? Kan biasanya alat kalau datang kan kayak TV aja ya, teman-teman kan ada buku panduannya, ya, kayak beli handphone aja kan ada buku panduannya. Akhirnya dia bilang, oh kalau kamu mau belajar alat itu, tuh kita punya library, perjalanan lepas pantai itu library. Malam itu saya belajar, cari catat. Besok pagi saya uji lagi sama dia. Nah, kita udah malam ini udah mantap sedikit nih. Besok pagi sebelum dia tanya, kita tanya dulu sama dia. Ya, sebelum dia tanya, kamu nggak tahu nggak? Boleh tanya dulu. Morning sir, oke. Yuk pernah nggak buka alatnya? Wah, dia langsung ini kita. Kemarin lu bilang lu nggak tahu, kok sekarang ini nanya alatnya lagi, bisa dibuka atau enggak? Ya kan? Dia bilang, oh nggak pernah ya, karena ini alat baru, kita belum pernah buka. Tahu nggak ya udah, dalamnya tuh ada ini. Boleh kaget. Kenapa nih orang ini berubah? Kesambet apa tadi malam? Ya, kemarin I don't know, hari ini udah tahu semua. Teman-teman, ternyata itulah kekuatan mindset kita. Walaupun hari pertama kita sedikit dipermalukan, betul nggak teman-teman? Cum laude terbaik dari ITB. Kecamatan lagi, kecamatan ini kan asosiasi orang rajin belajar, betul kan? Nah, ini I don't know, I never seen before, ya kan? Nah, jadi ternyata mindset ini teman-teman ya benar-benar membuat kita itu apa artinya? Walaupun belum tahu, tapi kita yakin nanti kalau gua belajar pasti tahu. Nah, saya berharap teman-teman semua di sini ya, teman-teman baru tingkat 2 ya Pak Ogi ya, tingkat 2 ya, itu baru awal-awal ya, start itu, bahwa yakin lah. Walaupun teman-teman sekarang ingat ya, jangan pernah gunakan kata tidak, selalu gunakan kata apa? Belum mengerti, belum paham, belum bisa, belum memahami, belum mencoba. Kenapa? Kalau kita menggunakan kata belum itu artinya apa? Kita punya tekad, saya mau coba. Tapi kalau kita menggunakan kata tidak, pintu tutup. Ya, betul ya? Oh nggak bisa, nggak paham. Otak kita pun seperti itu. Begitu kata-kata ini tidak, nih langsung close.
Kalau main game itu game over. Ya, game over. Ya, kita nggak mau game over. Kenapa? Jalan kita masih panjang. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman ya, ada buku dikarang oleh yang tadi mindset itu. Seorang ibu-ibu ya, psikologi. Kata si ibu ini, orang punya dua macam mindset. Ada namanya fixed mindset. Masalahnya apa teman-teman? Nggak boleh pilih satu. Teman-teman punya dua-duanya. Kalau beli satu kan enak ya. Kalau beli satu yang mana teman-teman mau beli? Yang biru atau yang putih? Yang mana? Biru atau putih? Yang mana? Nah ini kan teman-teman kan jaketnya biru, dalamnya putih kan? Ah begitulah persis. Dua-duanya. Ya. Dalamnya putih, gerot, pengen berjuang. Jaketnya bilang nggak usah, istirahat aja di rumah. Hari ntar hujan, ntar sepatu basah. Ini warnanya loh ya, oh, cocok banget tuh sama seragam. Ya. Kita bisa Allah memberikan kepada kita keduanya, kamu pilih. Nah, bagaimana supaya kita memilih yang bagus? Nah itulah, ada dosen, ada agama kita, sholat, betul teman-teman, supaya kita dituntun memilih. Orang-orang yang fixed mindset itu merasa apa? Dia itu adalah dia hari ini, besok kayak gini juga, tahun depan kayak gini juga. Sifatnya apa? Tetap. Makanya namanya fixed. Kalau hari ini saya nggak bisa bahasa Inggris, sepanjang masa nggak bisa bahasa Inggris. Kalau saya nggak bisa matematik, saya nggak bisa matematik. Itu keyakinan. Tapi kalau orang yang biru, yang putih lain lagi. Saya hari ini itu akan beda sama besok. Saya besok akan beda dengan tahun depan. Tahun depan akan beda ketika saya lulus. Ya, ketika saya bekerja, saya akan lebih bagus lagi daripada yang lulus. Ya, itu adalah apa? Keyakinan kita. Ya, karena itu pilihlah selalu jalur putih. Ya, pilihlah selalu jalur putih. Walaupun si biru selalu ada. Bahkan biasanya kayak radio teman-teman. Si biru ini suaranya dengerin daripada si putih. Kenapa? Dalam diri kita ini kan yang nyaman-nyaman kan lebih kentara ya. Yang putih-putih itu biasanya agak lambat suaranya, volumenya kecil. Ya, sekarang tugas teman-teman adalah apa? Bagaimana membesar volume si putih supaya bisa nutupin suara biru. Ya, mari kita belajar. Lalu, mengapa ada orang biru, ada orang putih? Ternyata ini tergantung bagaimana cara dia berpikir. Ingat tadi yang si A sama si B ya. Kalau si A yang pikirkan adalah hambatan, maka itu namanya adalah apa ini? Namanya OC. Ya, constraint based thinking, di mana segala sebuah sebagai kata sehingga betah berada di zona nyaman. Itu si A tadi dia namanya OPT, peluang. Kalau ada sesuatu yang berubah, ini artinya peluang. Gunung namanya tinggi, ini peluang. Masalahnya di peluang apa? Peluang apa? Belum tahu orang mau. Masalah itu bukan harus kita ubah. Masalah itu bukan penghambat. Semua orang mau. Ada yang langsung menghindar. Maka di sana teman-teman tampilkan diri. Saya akan coba. Walaupun nanti sulit atau gagal, saya coba lagi. Nah, oke teman-teman, jadi teman-teman mengenal apa namanya CBT. Jadi orang-orang CBT itu akan jadi fixed, jalur biru. Sementara orang-orang OBT itu akan menjadi G, jalur putih. Jalur putih itu jalur maju, jalur biru itu jalur bertahan. Oke?
Mari kita lihat teman-teman, apa beda orang yang fake yang lihat logonya. Kira-kira apa ini? Gimana lihat logonya? Gimana logonya? Kalau logo yang gembok, kira-kira gimana artinya? Terkunci, bisa? Nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Jadi artinya apa? Orang itu meyakini bahwa dia ada sekarang ini. Ini akan dipakai selamanya. Sementara kalau yang satu lagi logonya logo daun, artinya apa? Masih bisa bertumbuh, masih bisa. Walaupun berkembang mungkin daunnya kena hama, kan? Nah, hama itu apa? Kegagalan, kesulitan, hambatan, ada hama. Ya? Tapi ingat, lihat ya, begitu yang satu kena hama, muncul lagi daun baru, betul kan teman-teman? Ah, itulah lambangnya growth mindset. Oke, mari kita lihat teman-teman, apa beda antara orang-orang yang fixed mindset dengan orang-orang yang growth mindset. Kalau challenge ini artinya hambatan, tantangan. Tantangan artinya apa? Yang sulit, yang tinggi, yang mahal, yang jauh. Ya. Kalau orang fixed mindset apa katanya? Nggak usah ada deh, mahal, jauh, capek. Ya artinya apa? Menghindar. Walaupun dia belum pernah coba. Kalau si growth mindset apa katanya? Kita terima dulu, ntar kita usahakan. Lihat teman-teman, lihat ya, mungkin ada teman-teman punya pengalaman orang tua kita ya. Mungkin orang tua kita tahu teman-teman masuk ke YPIP ini perlu biaya. Mungkin teman-teman juga tahu duit orang tua kita belum ada ya. Orang tua kita mengatakan tenang aja deh, insya Allah ntar lagi ada rezeki. Saya yakin ada teman-teman yang mengalami itu. Kenapa? Ada orang tua kita tuh punya growth itu. Kenapa dia punya growth? Kalau dia nggak punya growth, dia nggak bisa sekolahin adik-adik di sini. Ya, nggak bisa sekolahin adik di sini. Mungkin dia bilang, di rumah aja, dan cewek-cewek, tunggu aja jodoh. Gitu. Tapi dia nggak gitu. Dia mengatakan, oke, nggak usah pikirkan biaya, nanti papa, mama akan usahakan. Betul kan? Saya yakin di sini banyak seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita juga sedih ya. Aduh, saya mau kuliah, tapi saya tahu orang tua saya nggak punya. Kayak saya tadi, Johan, waktu you cuma 6 bulan. Ntar tuh ada yang mendatang. Kamu harus sekarang mandiri. Coba teman-teman lihat ya. 1 semester disuruh mandiri. Suruh mandiri. Kan kadang-kadang secara logika kita, kalau kita pakai yang biru apa yang terjadi? Udah nggak usah sekolah aja deh. Sekolahin cuma 6 bulan. Mana? Di ITB dulu 9 semester. Masih ada 8 lagi yang mau dihadapi. Teman-teman ya. Ketika kita kuliah, ketika kita bekerja, kita berusaha, pasti muncul hambatan-hambatan, namanya obstacle. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang fake? Nah deh, ini hari ini kuliah nggak kuliah sama aja, nggak bakal paham. Kalau itu prinsipnya gimana? Di rumah betul nggak? Datang kuliah pun nggak bakal paham, mau usaha pun nggak ada hasil, ya nyerah. Tapi kalau orang-orang growth, apa yang tadi teman-teman ya? Wah, nggak apa-apa, susah. Ntar kita coba lagi. Mana tahu ada yang bisa bantu, mana tahu ada yang dibukakan jalan. Ya teman-teman, ya, ternyata apa yang teman-teman ya? Orang-orang yang bisa beginilah yang menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Walaupun mungkin secara akademik dia nggak terlalu tinggi. Ingat ya, bukan berarti orang mindset itu orang lebih pintar daripada fix ya. Malah yang banyak apa? Fix lebih pintar daripada kayak tadi si A sama si B. Ingat ya, yang satu jago naik gunung, yang satu belum pernah naik gunung. Tapi yang satu berani naik gunung, yang satu tidak berani naik gunung. Gimana terbentuk pola pikir? Orang berusaha ya. Bahwa berusaha itu sebenarnya nggak banyak gunanya. Kenapa? Karena dia tidak akan mengembangkan kemampuan kita. Karena dia tadi fake ya. Fake tadi apa? Kemampuannya adalah kemampuannya ini. Tapi orang-orang
yang growth mindset teman-teman ya, dia merasa bahwa berusaha itu adalah peluang untuk mengembangkan potensi dia. Biasanya orang dia kalau udah kepepet itu keluar kemampuan-kemampuan yang selama ini dia nggak yakin dia ada. Tahu dia bisa, tahu ada yang bantu, tahu ada yang mendukung, tahu bisa internet, ada caranya, ada metodenya. Jadi inilah kekuatan dari growth mindset. Lalu ketika kita bekerja, belajar dalam satu tim, muncul kritik, ini kayak kurang bagus nih, ini kayak kurang ini, orang-orang fixed mindset itu sangat aneh. Oh ini dia dari dulu memang sejak dari awal masuk IP memang udah nggak suka sama saya nih. Nah, jadi pribadi gitu, jadi pribadi. Sementara orang-orang growth mindset teman-teman, dia menjadikan kritikan itulah informasi. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari ini teman-teman kan nggak mungkin sempurna ya, benar kan? Nggak mungkin sempurna kan? Nggak mungkin benar terus. Kadang-kadang kita menyimpang, kadang-kadang kita nggak tepat. Kalau ada orang memberi masukan-masukan kepada kita, ingat itu sebenarnya adalah berkah buat kita. Kenapa? Dia memberitahu kepada kita di mana salahnya kita. Kadang-kadang kita sebagai orang dalam nggak tahu salah di mana. Akibatnya apa itu teman-teman ya? Orang-orang fixed mindset itu takut melihat orang gagal berhasil. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak mau berjuang, dia nggak mau berusaha. Jadi kalau orang berhasil langsung dikerjain. Ini kayaknya karena dekat sama si ini kayak ini karena sekampung ini kayak dulu kayak sebelah rumah. Oh ini karena bapaknya berteman. Jadi cari-cari hubungan-hubungannya walaupun nggak ada hubungannya. Sementara kalau orang-orang growth mindset itu teman-teman adalah orang-orang yang melihat sukses itu sebagai inspirasi. Oke, nah, silakan dilihat ini 5 karakter orang fixed mindset, 5 karakter orang growth mindset. Ya, 5. Ya. Jadi teman-teman, berusahalah, setiap mau menghindar, terima dia. Setiap mau menyerah, bertahan. Setiap ada kata-kata, aduh percuma nih, katakan itu peluang. Setiap kita mau tersinggung, katakan itu informasi. Setiap kita mau terancam, katakan itu inspirasi. Jadi caranya begitu, ingat ya, kita belinya paket. Ya, paket ya. Ini paket biru, ini paket putih. Selalu datang berdua. Lalu teman-teman disuruh memilih mana. Oke. Jadi kira-kira beginilah gambarnya teman-teman. Orang fixed mindset kira-kira gimana kehidupannya? Terkurung di dunia dia. Dia merasa masih pinter, tapi dia nggak berani bertanding. Ya, nggak berani bertanding, nggak berani berjuang. Masuk dalam perangkap itu. Ya, bulan apalagi gemboknya udah dikunci lagi, gemboknya udah dibuang lagi. Ada. Sementara orang-orang mindset gimana teman-teman? Pintu terbuka, siap menerima ilmu baru, siap menerima informasi baru, siap menerima masukan. Sudah dapat membantu jalur sukses itu ada di jalur mana? Putih lebih putih. Masalahnya apa? Ada si birunya, betul? Ada si birunya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu teman-teman, kita bagaimana kita berusaha berjuang supaya kita bisa mengalahkan suara-suara si